Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Firdaus Akbar, mahasiswa manajemen dakwah kelas 2C. Di sini saya akan menjawab 10 soal UAS ilmu komunikasi yang saya pilih dan saya juga jawab. Pertanyaan pertama, apa sih komunikasi sebagai proses simbolik? Yaitu komunikasi adalah proses simbolik karena lambang atau simbol tidak punya makna sendiri. Makna baru muncul ketika seseorang memberi arti pada simbol itu. Misalnya, kata merdeka bisa punya arti berbeda bagi orang yang hidup di zaman penjajahan dan orang yang hidup di zaman sekarang. Jadi, komunikasi tergantung pada interpretasi manusia terhadap simbol. Pertanyaan kedua, apa sih gangguan psikologis dalam komunikasi? Gangguan psikologis dalam komunikasi terjadi kalau ada perbedaan persepsi atau keadaan emosional antara pengirim dan penerima pesan. Contohnya, kalau seseorang sedang marah, ia bisa salah menangkap maksud ucapan orang lain. Ini bisa menghambat komunikasi yang efektif. Pertanyaan ketiga ada, apa sih fungsi komunikasi sebagai sosial? Komunikasi fungsi sebagai sosial karena membantu kita membangun konsep diri, menjalin hubungan, dan berinteraksi dengan orang lain. Tanpa komunikasi, kita tidak bisa hidup sebagai makhluk sosial. Misalnya, kita butuh berkomunikasi untuk merasa diterima, didengar, dan dihargai. Persoalan yang selanjutnya, keempat, apa sih ekspresi wajah atau bisa disebut intensivi? Ekspresi wajah atau intensivi adalah saat kita memperlihatkan ekspresi yang lebih kuat dari perasaan sebenarnya, seperti kisah Pangeran William dan Harry saat ibunya meninggal. Mereka diminta untuk tetap tenang dan hanya menunduk. Ini contoh bagaimana ekspresi ditampilkan sesuai harapan sosial. Pertanyaan yang kelima, ada teori mencegah Osgood. Menurut Osgood, komunikasi bukan hanya reaksi terhadap rangsangan luar, tapi juga dipengaruhi oleh proses internal. Artinya, saat kita menerima pesan, kita memprosesnya dulu secara mental sebelum memberi respon. Jadi, ada proses berpikir di dalam hidup atau diri kita sebelum bertindak. Pertanyaan selanjutnya, keenam, apa sih itu parabahasa? Parabahasa adalah cara kita mengucapkan kata, bukan kata itu sendiri. Misalnya kata sayang bisa berarti marah atau kasih tergantung intonasinya. Jadi nada suara, kecepatan bicara, dan tekanan bisa mengubah makna ucapan. Pertanyaan selanjutnya ketujuh, apa sih itu kredibilitas komunikator? Seorang komunikator yang kredibel punya keahlian, bisa dipercaya dan paham audiensnya. Kredibilitas bisa ditingkatkan dengan belajar, membangun reputasi, dan memahami budaya dan sistem sosial yang ada. Tanpa kredibilitas, pesan kita tidak bisa dipercaya. Pertanyaan selanjutnya ke-8, apa sih komunikasi massa dan umpan balik? Komunikasi massa seperti TV atau koran punya umpan balik yang lambat, tidak seperti percakapan langsung. Kita tidak bisa langsung tahu reaksi audiens. Ini membuat komunikasi massa punya kesegaran umpan balik paling rendah. Pertanyaan yang ke-9, apa sih itu fungsi komunikasi sebagai edukasi? Ketika dosen mengajar di kelas, ini contoh komunikasi edukatif. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dan membentuk pemahaman mahasiswa. Ini penting dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan yang terakhir, nomor ke-10, apa sih itu konteks sosial dalam komunikasi? Komunikasi dipengaruhi oleh konteks sosial, misalnya budaya atau suku. Cara kita berbicara dengan orang Jawa bisa berbeda saat berbicara dengan orang Sumatera. Perbedaan ini memengaruhi gaya bahasa, sopan santun, dan ekspresi. Sekian pemaparan dari saya untuk tugas UAS ilmu komunikasi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.